A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulianti dari Universitas Pakuan, Prodi Bisnis Digital dengan NPM 0231230019. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang robotik sebagai customer service yang ada di Indonesia, dan juga ada beberapa video wawancara saya dengan teman-teman saya. Selamat menonton. Yang pertama yaitu WAT. Apa itu robotic customer service? Robotic customer service yaitu suatu kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk membantu pelanggan untuk mengatasi keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan terkait suatu produk atau layanan. Nah, robotic customer service ini tidak hanya berbentuk AI, bisa juga ada yang berbentuk fisik. Yang kedua, siapa yang menggunakan robotic customer service ini? Jadi, robotic customer service ini bisa digunakan di berbagai perusahaan atau industri. Salah satu contohnya yaitu perbankan, perhotelan, telekomunikasi, e-commerce. Contohnya itu kayak Shopee, Tokopedia, Bank BRI, dan bank lainnya. Lalu yang ketiga, where, di mana robotic customer service ini dapat digunakan. Jadi robotic customer service ini dapat digunakan di platform online, misalkan kayak di website atau di suatu aplikasi. Robotik ini juga bisa digunakan di toko fisik, misalkan kayak di sebuah perbankan atau toko layanan publik gitu. Tapi untuk di Indonesia sendiri belum tersedia secara publik, hanya tersedia secara teknologi AI. Lalu yang keempat, when, kapan robotic customer service ini digunakan? Biasanya robotic customer service ini digunakan untuk pelayanan pelanggan. Biasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan cepat, respon yang cepat, karena robotik ini sudah disistem untuk dapat menjawab pertanyaan 24/7. Lalu yang kelima, why, mengapa robotic customer service ini penting untuk digunakan? Karena robotic customer service ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan dengan cepat dan responsif. Lalu yang keenam ada how, bagaimana cara kerja robotic customer service. Jadi robotic customer service ini menggunakan teknologi seperti natural language processing, yaitu untuk mendeteksi bahasa pelanggan. Lalu yang berikutnya ada machine learning, yaitu untuk belajar dari data sebelumnya. Dan yang terakhir ada speech recognition, yaitu untuk mendeteksi perintah suara. Tahu nggak sih robotik itu kalau di pelayanan customer service, kakak udah tahu belum? Tahu ya. Coba boleh dong sedikit dikasih tahu. Kayak apa ya? Kayak di chatbot gitu. Kan ada chatbot yang biasanya orang-orang yang jualan pakai gitu, kayak chatbotnya. Aku pernah ngechat pernah dapat chatbot dari Lenovo di e-commerce, di salah satu e-commerce. Terus aku nanya, terus dibalasnya pakai chatbot, jadi kayak gitu. Menurut kakak ada nggak sih dampak positif atau negatifnya dari adanya robotik sebagai customer service ini? Ada banget. Ya coba boleh dong. Dampak positifnya, yang pertama, kita gak usah bayar admin, bayar orang, jadi pakai chatbot. Jadi gak usah banyak-banyak admin gitu. Jadi cukup misalnya satu orang, sisanya baginya pakai chatbot buat pertanyaan-pertanyaan umum kalau misalnya di e-commerce. Terus pertama ya berarti hemat biaya. Kedua,
lebih cepat dan responsif ya gitu ya. Kalau misalnya pelayanan itu, kalau misalnya pelayanan kan harusnya cepet ya, orang-orang tuh senangnya cepet, gak mau di ghosting sama penjualnya begitu. Kalau dampak negatifnya paling kata-katanya atau informasinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalnya ada pertanyaan spesifik dikit, paling dialihkan ke customer service yang benerannya orang loh. Tapi apa ya gitu deh. Jadi si chatbot tuh sesuai programnya aja gitu. Halo Kak, aku boleh izin bertanya gak? Boleh. Nah, menurut Kakak di Indonesia ini udah ada contoh implementasi tentang robot sebagai pelayan customer service belum? Nah, jadi di Indonesia itu udah ada contohnya Kak, tapi contohnya itu nggak secara fisik tapi AI. Contohnya itu kayak BRI bot namanya Sabrina, terus di Mandiri juga ada. Oh gitu. Iya. Terus menurut Kakak robotik kayak gitu tuh ada dampaknya nggak sih Kak? Kalau menurut saya sih ada, soalnya mungkin kedepannya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat monoton atau yang bersifat bikin bosan lah, atau yang gampang direplikasi itu pasti bakal digantikan oleh AI. Jadi kemungkinan prospek kedepannya tuh bakal banyak industri kalau mau aku nggak tahu apa tuh. Yaudah deh. Terima kasih ya Kak. Kesimpulan dari aktivitas wawancara saya dengan teman saya tadi, yaitu ada teman saya tadi yang sudah mengerti tentang robotik sebagai customer service dan juga ada yang belum mengetahuinya. Lalu tadi saya juga sempat memberi informasi kepada teman saya tentang implementasi apa saja yang sudah terjadi di Indonesia. Seperti tadi contohnya di BRI ada bots yang bernama Sabrina, dan juga di Mandiri ada botsnya juga. Tetapi di Indonesia belum hadir secara fisik robot yang secara fisik di Indonesia. Lalu harapan robotik sebagai customer service di Indonesia ke depannya yaitu semoga Indonesia bisa menghadirkan robot secara fisik, lalu dapat mengedukasi masyarakat tentang teknologi, dan juga yang terakhir dapat membuka lapangan kerja baru di sektor teknologi. Teknologi diciptakan untuk mempermudah, bukan untuk menggantikan. Mari kita manfaatkan inovasi ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah. Halo Kak, aku boleh wawancara bentar nggak? Ada banget. Ya coba boleh dong. Jawab tuh. Udah. Gak. Itu apa? Kasih Kak. Halo Kak, aku tiba-tiba banget. Halo Kak, aku boleh izin wawancara nggak? Enggak. Udah, makasih. Izin wawancara Kak. Apa tuh? Kakak tahu nggak sesuatu tentang robotik sebagai pelayan customer service? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Kasih tahu dulu. Lu kasih. AI gitu. Kan gue bilang juga begitu. Gimana ada robot gue bilang begitu. Sini kamunya sambil dengerin. Oh ya sih. Ada kamera. Nah. Yaudah deh. Terima kasih ya Kak. Di sini menjelaskan tentang robotik sebagai